apa penyebab rendahnya motivasi siswa saat belajar? Kalau ngelihat ini kayaknya nggak bisa dilihat dari beberapa hanya dari satu sudut pandang ya. Kita harus mengkaji hal itu lebih dalam. Motivasi anak itu kan bisa terbangun dari diri anak itu sendiri intrinsik ataupun dari eksternalnya. Dan kalau kesulitan siswa untuk memahami bacaan itu juga bisa kembali kepada karakter siswa. Ada siswa yang suka membaca, ada siswa yang tidak suka, ada yang audio visual, mungkin karakter yang berbeda-beda. Mungkin pada secara garis besarnya kita harus memberikan kepada siswa bagaimana cara memahami itu dengan menentukan kata kunci dalam setiap bacaan. Yang intinya semua itu kembali kepada karakter anak-anak masing-masing. Nah, bagaimana kita menyelaminya? Kita bisa melakukan berdiferensi proses, berdiferensi produk, ya. Terus kita sesuaikan gaya belajar anak, gimana dia supaya bisa memahami bacaan yang ada. Kita harus membuat ide-ide kreatif lah supaya kalau masalah ke siswanya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nilai tempat itu matematika ya, biasanya kan materi yang ditakuti anak, tapi bagi anak yang menyukai matematika itu tidak dirasa sulit bagi anak. Jadi cara bisa kenapa anak kurang menguasai nilai tempat, mungkin dari minat anak juga sudah kurang. Yang kedua, guru mengemas pembelajarannya kurang menarik. Yang ketiga, pembelajarannya mungkin disampaikan secara monoton, tidak menggunakan strategi-strategi atau metode-metode yang kreatif dan inovatif. Untuk yang poin 4, kesulitan memahami materi belajar sebenarnya kembali seperti yang tadi. Minatnya anak di mana, kita harus bisa menyelaminya. Kita harus mendengarkan analisis dulu. Oh, kalau siswa itu sukanya apa sih? Ngantuk nggak dia? Kenapa dia mengantuk? Kita lakukan analisis dulu kan. Analisis sebelum pembelajaran, memahami karakter yang ada pada siswa. Oh, si A ini senangnya audiovisual, oh yang ini senangnya kutu buku, yang ini senangnya bermain. Nah, kita kemas pembelajaran itu begitu. Mungkin kita bisa anak yang suka membaca kita kasih buku, jadinya nggak kesulitan dia memahami materi. Kemudian anak yang suka audiovisual kita buatkan video, yang senang main game kita buatkan media interaktif. Untuk poin 5, apa penyebab kurangnya hubungan antara orang tua dan guru. Nah, dalam sebuah sistem pendidikan, lingkungan pendidikan, tentunya kita nggak boleh lupa apa saja komponen yang ada di dalam sekolah atau di dalam dunia pendidikan, lingkungan belajar. Tentunya ada kepala sekolah, ada guru, ada siswa itu sendiri, ada orang tua yang kita tidak boleh kita lupakan, karena peran orang tua itu luar biasa hebat. Waktu anak di sekolah lebih sedikit dibandingkan waktu anak di rumah. Waktu di rumah lebih panjang, jadi peran orang tua itu sangat sangat berarti banget. Kenapa kok kurang? Mungkin komunikasi yang kurang. Nah, kalau yang nomor 6 ini, kenapa penyebab guru yang belum menerapkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif, itu tanyakan pada diri kita sendiri kadang, Pak. Karena kita nggak perlu mengkoreksi orang lain, kita koreksi diri sendiri. Kita berubah, kita bergerak dimulai dari diri sendiri. Jadi dengan harapan, dengan gerakan yang kita lakukan, rekan-rekan kita akan mengikuti. Nah, kita sekarang tanyakan pada diri sendiri, sudahkah kita belajar untuk kreatif dan inovatif? Dan kenapa? Kita perlu tanyakan di sini. Karena apa? Kadang guru termasuk saya mungkin sudah senang berada di zona nyaman, di mana hanya datang mengajar secara monoton. Ibaratnya masalah pribadi siswa kita udah nggak mau tahu, yang penting nyampein pelajaran ini itu. Padahal pembelajaran kreatif dan inovatif itulah yang sangat diperlukan oleh anak, biar anak itu betah di sekolah.